حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Bersyukur kita telah diberi hidayah oleh Allah SWT. Bagaimana cara untuk memelihara? Setiap ulama merisaukan akan bagaimana hidayah itu akan sentiasa terus kekal dalam diri. Maka untuk mendapatkan hidayah yang kekal sentiasa bersemayam di dalam diri kita sampai kita kembali menghadap Allah, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harus istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya mereka mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Rabb kami itu Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah ini paling berat, paling sulit untuk dijalankan. Tapi manakala satu orang hamba Allah SWT istiqomah dalam ketaatan, mentauhidkan Allah SWT, istiqomah dengan menghiasi hidupnya dengan sunnah Rasulullah, Allah akan bimbing hidupnya. Bukan hanya di dunia saja, bahkan ketika datang sakaratul maut menjemputnya dalam bimbingan Allah SWT. Bahkan sampai ke surga dibimbing oleh satu makhluk yang khusus Allah siapkan. Tapi bagaimana cara untuk istiqomah dalam kehidupan kita? Kita hari-hari diuji dengan berbagai macam ujian, cabaran. Maka untuk mendapatkan istiqomah kita harus latihan, memaksakan diri dalam ketaatan. Awal mulanya kita dipaksa dalam ketaatan. Segala ketaatan itu bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba. Bahkan ketaatan ini adalah nikmat yang teragung di hadapan Allah SWT. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati ketaatan? Salat, tahajud, beribadah kepada Allah, itu satu kenikmatan yang Allah berikan kepada satu orang hamba. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati bermunajat di hadapan Allah SWT? Maka manakala satu orang istiqomah dalam ketaatan, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat. Ulama bagi tahu ini ayat menjelaskan ketika detik-detiknya satu orang hamba dalam keadaan sakaratul maut. Allah takhafu, ketahuilah janganlah engkau takut menghadapi sakaratul maut atau takut menghadapi malaikat yang akan mencabut nyawamu. Ada orang yang dicabut nyawanya, ada orang yang dipanggil ruhnya oleh Allah. Kita akan bagaimana keadaan ruh kita? Apakah kita ingin dipanggil secara hormat oleh Allah atau dipanggil atau dikeluarkan secara paksa oleh Allah SWT? Ada syarat bagaimana supaya ruh kita ini dipanggil secara hormat oleh Allah. Allah takhafu, jangan kamu takut kepada malaikat pencabut nyawa itu. Wala tahzanu, dengan sedih meninggalkan harta benda yang banyak itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Telah dikabarkan kabar gembira kepadamu dengan surga yang dijanjikan itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat itu mengiklankan akan tugas mereka kepada satu hamba yang akan dibawa pulang kepada Allah. Kami ini adalah penolong-penolong, baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nuzulan min ghafurur rahim, diturunkan daripada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha. Syaratnya bagaimana? Satu orang hamba Allah SWT dipanggil dengan hormat oleh Allah SWT, mestilah dia berkedudukan seorang hamba yang sempurna di sisi Allah SWT. Bukan sebaliknya mengaku-ngaku sebagai hamba Allah. Kadang banyak manusia ini mengaku hamba Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah sudah mengakui dia sebagai hamba Allah? Kita ini sudah diakui Allah sebagai hamba. Kalau kita boleh saja mengaku, aku hamba-Mu ya Allah, hamba memohon bersujud kepadamu, meminta ampun kepadamu, mengaku sebagai hamba kepada-Mu. Namun Allah sudah mengakui kita sebagai hamba.
Manusia yang diakui oleh Allah sebagai hamba itu adalah Rasulullah. Bahkan pangkat yang tertinggi di hadapan Allah itu bukan pangkat keduniaan ini, melainkan pangkat yang tertinggi di hadapan Allah adalah seorang hamba. Penghambaan yang sempurna kepada Allah SWT, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebut, bukan menggunakan kalimat nama beliau, tapi menggunakan pangkat yang sedang disandangnya, yaitu Rasulullah SAW ketika diperjalankan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat Allah SWT yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kenapa dia tidak gunakan kata namanya saja? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Karena Maha suci Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi Allah katakan Nabi kita ini adalah seorang hamba di sisi Allah. Dia telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, maka sehingga Allah mengakui dia sebagai seorang hamba. Ini syarat manakala kita akan kembali kepada Allah dengan panggilan hormat daripada Allah SWT. Sebagaimana satu orang dipanggil azan, dia tidak mengerti panggilan itu sehingga dia tidak datang. Tapi bagi orang yang terpanggil akan panggilan itu, dia akan datang dengan sendirinya. Bahkan sebelum dipanggil dia sudah datang. Tapi ketika sudah dipanggil tidak mau keluar dari jasadnya, maka akan dikeluarkan dengan cara paksa. Sehingga kata Rasulullah, seringan-ringannya mati seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Atau dalam satu riwayat, seringan-ringannya mati yang akan dirasakan oleh orang yang tidak mentaati perintah Allah, sebagaimana ditebaskan sebilah pedang yang tajam 1000 kali di tempat yang sama. Itu kalau tidak tahu jalan pulang. Tapi ketika dia tahu jalan pulang, jalan keluar untuk meninggalkan raga yang hanya sesaat untuk dia gunakan, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah SWT, maka Allah panggil dengan panggilan yang paling lembut. Seruan, kalimat seruan ini yang tidak digunakan kepada para nabi, hanya dikhususkan kepada para ruh-ruh yang tenang jiwanya menghadap Allah SWT. Ada 3 kalimat panggilan berbeda posisinya. Pertama menggunakan harf nida ya, yakni kalimat kasar, hai, hey. Dan itu sering digunakan kepada para nabi. Ya Yahya khudh kitab biquwwah. Wahai Nabi Yahya, ambil kitab ini dengan pegang dengan teguh. Tapi kalimat ini tidak pernah diucapkan atau dipanggilkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Allah tidak pernah lancang memanggil kalimat nama beliau di dalam Al-Quran. Pasti memanggil sesuai apa yang telah diperbuat beliau atau apa yang sedang disandang oleh beliau. Ketika beliau sedang berselimut, Allah panggil dengan ketika orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Cari dalam Al-Quran, tidak ada satupun Allah memanggil Rasulullah ya Muhammad, lancang. Tapi kepada nabi-nabi yang lain itu digunakan. Ya Ibrahim, ya Musa, idrib bi'asakal bahr. Tapi Rasulullah ya Muhammad, lancang, tak boleh. Itulah penghormatan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dia seorang yang menyempurnakan hambanya kepada Allah. Apa Allah gunakan panggilan kepada beliau? Panggilan yang mulia, ya ayyuha. Yang itu diperuntukkan, dipanggilkan untuk kepada umat ini, kepada kita orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha. Bukan ya ayyuha Muhammad, tapi pangkat apa yang sedang diberikan Allah kepada beliau, Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, baligh ma unzila ilaik. Sampaikan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Tapi ketika panggilan untuk ruh lebih khusus lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lebih lembut lagi kata ulama. Terkhusus panggilan yang paling dan amat sangat lembut panggilannya terhadap ruh jiwa yang suci. Siapa itu? Irji'i. Panggilan itu fil amar yang paling ringan, yang paling lembut digunakan kepada para wanita. Irji'i, kembalilah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi syarat panggilan keindahan itu akan datang dalam diri kita manakala diri kita sempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Wadkhuli jannati, maka masuk ke dalam surga Allah.
Maka orang yang mendapatkan anugerah ridho dari Allah SWT, ulama beritahu hanya 3 golongan manusia yang mendapatkan ridho Allah. Di atas puncak dunia ini, di atas permukaan bumi ini, sejak datangnya Rasulullah SAW sampai datang hari kiamat, hanya 3 golongan manusia yang mendapatkan ridho Allah. Lain dari 3 ini, mereka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Syarat untuk dapatkan ridho Allah, kalau sudah ridho itu kita dapatkan, maka kita akan dipanggil dengan penghormatan yang luar biasa. Orang awal mula telah mengambil usaha agama ini, tawaran Nabi kepada Islam, maka orang-orang muhajir dan ansar telah mengambilnya dengan sempurna. Siapa lagi? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang mengikuti mereka bi ihsan, dengan tertib yang benar, dengan cara yang benar, bukan dengan nafsunya. Sesuai dengan arahan para sahabat ansar dan muhajirin. Apa janji Allah kepada mereka? Apa hadiah yang Allah berikan kepada mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Cita-cita setiap hamba Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti jalan 2 perkara ini, muhajirin dan ansar. Kalau lari dari 2 perkara ini, 2 golongan manusia ini, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya 3 golongan manusia inilah yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surganya dikhususkan oleh Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Satu-satunya surga yang mengalir sungainya dibuang harf jarnya, inilah kalimatnya. Setiap ada kalimat menceritakan tentang surga, ada yang surga mengalir sungai-sungai di bawah, pasti menggunakan huruf min tahti, sehingga harokatnya pindah ke bawah. Tapi ketika dalam kalimat ini huruf minnya dibuang ke belakang untuk mengkhususkan surganya kepada 3 pemilik surga. Wa adalahum jannatin tajri tahta, ke atas, menunjukkan tingginya surga. Bahkan ulama bagi tahu surganya orang-orang yang 3 golongan ini 1 tingkat di bawah surganya para nabi. Subhanallah. Tapi kalau kita asal-asalan ikut cara nafsu kita tidak akan dapat raih surga yang dijanjikan Allah ini. Kenapa kita harus ikut dakwah, keluar susah-susah payah, tinggalkan keluarga, tinggalkan apa itu untuk meraih perkara ini? Kalau kita hanya dalam berbagai sebahagian amal agama yang kita ambil, kita sibuk dalam khalwat misalnya, ya kita akan masuk surga. Bahkan sekecil-kecil iman yang kita punya pun kita akan masuk surga. Tapi kita pengennya surga yang paling the best, paling tinggi. Dunianya kita paling mau banyak ya Pak. Sudah ada ladang di sini. Kalau bisa yang ini ditukar bawa ke sana lebih luas lagi. Perkara yang singkat. Bagaimana perkara yang selama-lamanya yang bagi batas. Sementara Allah tanamkan pribadi diri manusia ini ada sifat bosannya. Saya yakin kalau ditanya bapak-bapak ini sama istri udah pada bosan kan? Iya. Kalau ada penawaran satu lagi, ya pasti itu identiknya hati manusia itu memang ada sifat bosan. Betul Pak? Kalau ada tawaran, dua lagi bisa. Tengah-tengah. Enggak mau cek. Tapi itu manakala kita tahan itu akan Allah tunaikan, Allah akan bayar. Seberapa mau kita? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang menahan hawa nafsunya, mestinya pengen 4, 5, 7, 10 dia tahan. 4 pun dia tak mau. Tapi dia tergores hati istri pertamanya. 2 pun tak mau dia pakai. Tunggu meninggal dulu sebagaimana Rasulullah. Kalau tak meninggal itu aja yang dipakai. Untuk menjaga hati istrinya. Tapi secara nalurinya dia pengen Pak? Jangan bohong. Saya juga pengen. Tapi untuk menjaga bagaimana hati istri kita ini jangan tersakiti oleh kita, kita tahan. Itulah Allah janjikan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita tahan.
Kita injak keinginan hawa nafsu kita, karena itu hanya sebatas hiasan dunia. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa, hanya sebatas hiasan saja. Wallahu indahu husnul ma'ab, Allah sediakan yang lebih mantap lagi nanti di sana. Kalau kalimatnya apa namanya, an-nisa, itu berbagai macam kotoran yang keluar dari rongganya. Tapi kalau azwajun mutahharah, tidak pernah terjadi kotoran yang pernah keluar dari setiap rongga-rongganya. Bahkan air ludahnya jatuh ke 7 benua akan menjadi manis, lebih manis dari manis. Allahu Akbar. Ulama bagi tahu, setiap satu orang da'i yang merayu, yang membujuk satu orang yang bergelimangan dengan maksiat, dia kembalikan kepada Allah. Allah akan hadiahkan bagi dia azwajun mutahharah sebanyak 2,5 juta bidadari. Puaskan itu kata Allah. Itulah yang dulu kau tahan-tahan ketika di dunia. Yang kau jaga matamu, yang kau tundukkan syahwatmu dengan perkara itu. Tidak lama, 70 tahun saja menahannya. Tapi lepas dari itu akan mendapatkan segala-galanya. Apalah artinya kita tahan yang selama 70-80 tahun. Toh pada akhirnya kita akan mendapatkan segala-galanya. Tapi kadang kita nggak ada sabaran ya kan Pak, untuk menahan itu. Maka terjadi perselingkuhan dan sebagainya. Tidak bisa cara baik, cara tak baik. Kalau cara baik-baik istri tak siap, cara tak baik buat. Karena tidak ada kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, itu sabar yang luar biasa. Sabar dalam menahan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Manakala kita sempurnakan ketaatan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, maka kembalinya kita kepada Allah dengan kembali yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah, semudah-mudahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka